Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kita masih di kelas yang sama pada hari yang sama. Tadi kita break sebentar untuk membagi kelas kita supaya di YouTube-nya nggak terlalu panjang juga ya. Kita bagi menjadi dua bagian dan walaupun sebenarnya tadi juga agak sedikit kelamaan. Tapi kita mau berlanjut lagi. Kita sudah sampai di dalam Kejadian pasal yang ke 9 dan ini adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan di ayat 8, tadi di ayat 7 Tuhan menyuruh Nuh untuk beranak cucu bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ia bertambah banyaklah di atasnya. Dan saya ingin sedikit mengkomentari ini bahwa manusia disuruh untuk bertambah banyak di atas bumi ini. Nah, hari ini sekali lagi dengan konsep lingkungan yang ekstrim yang menganggap manusia itu semacam virus atau manusia itu kotoran di atas muka bumi ini yang mengotori bumi lah istilahnya begitu. Uh, maka ada banyak sekali pandangan yang menganggap bahwa uh, manusia itu sudah terlalu banyak. Ya, manusia sudah terlalu banyak dan kita tidak boleh nambah-nambah banyak lagi. Ya, bahkan saya mendeteksi bahwa di sebagian kalangan kalau bisa tidak punya anak. Bahkan ada mulai banyak orang, terutama di Eropa ya, terutama di Eropa dan di negara-negara Barat, yang berpendapat bahwa uh, kalau punya anak malah tidak bertanggung jawab, gitu. Tidak bertanggung jawab. Dan saya ingin menegaskan bahwa ini bukan sudut pandang yang alkitabiah, bukan sudut pandang yang alkitabiah. Nah, saya tahu memang banyak manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, banyak manusia yang tidak bertanggung jawab dan memang benar mengotori bumi dengan cara melakukan polusi dan sebagainya. Tapi manusianya sendiri sebenarnya bukan suatu virus di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi harus sangat-sangat dipahami perbedaan filosofi dasar. Kalau manusia dianggap sebagai agen asing, manusia dianggap sebagai virus atau bakteri yang merusak bumi ini, konsepnya berbeda. Kita bukan virus, kita adalah penguasa dunia ini sesuai dengan mandat Alkitab. Kita adalah pengurusnya dan itu memberikan kita keharusan untuk mengurus bumi dengan baik ya. Namun manusia bukanlah akar masalahnya sebenarnya. Akar masalahnya adalah dosa ya, dosa ketamakan, keserakahan, um, bahkan tidak peduli jangankan dengan lingkungan, tidak peduli dengan manusia lain untuk demi keuntungan ya. Berani memalsukan obat ya, berani menculik orang, mengambil organnya ya, memperbudak orang, memperdagangkan manusia. Itu semua adalah akibat dari dosa dan tentu ada efek kepada lingkungan juga. Namun ada suatu konsep bahwa manusia sudah terlalu banyak di muka bumi ini dan banyak orang berkata bahwa wah saya tidak boleh punya anak lagi atau punya anak pun satu atau dua saja. Begini, saya bukan anti dengan apa kontrasepsi ya, selama kontrasepsi itu benar-benar kontrasepsi, bukan aborsi terselubung atau punya potensi untuk aborsi. Saya tidak masalah. Namun orang Kristen tetap harus punya konsep bahwa memiliki anak ya, kalau Tuhan kasih kita anak itu adalah berkat dari Tuhan. Dan masing-masing orang harus berdoa kepada Tuhan seberapa banyak anak yang Tuhan inginkan, bukan dengan konsep bahwa anak itu beban atau anak itu nanti akan menjadi virus di muka bumi ini, bukan, namun dengan konsep bahwa bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Ada orang yang memang tidak cocok punya banyak anak, jangankan punya banyak anak, tidak cocok punya anak bahkan karena dia tidak bisa mendidik mereka dengan benar, gitu ya. Jadi sering kasih Tuhan, banyak orang berkata, oh bumi ini sudah penuh sekali, sudah penuh sekali. Nah, memang di tempat-tempat tertentu benar, di tempat-tempat tertentu benar ya, di kota-kota tertentu sangat padat. Namun sering kasih Tuhan, kalau kita lihat sebenarnya bumi kita ini masih banyak tanah yang sangat-sangat lapang sebenarnya yang bisa dipakai. Jadi bumi kita belum sampai kepada kapasitas maksimum, masih jauh ya. 100 tahun yang lalu kira-kira banyak orang prediksinya sama. Waktu itu bumi baru sekitar berapa, 2 sampai 3 miliar. Namun orang sudah bilang, wah ini akan kekurangan makanan, ini akan tidak cukup sumber daya dan sebagainya. Namun
terjadi terobosan-terobosan sains, ya, pupuk yang lebih baik, cara penanganan hewan, penanganan pangan yang lebih baik, teknologi yang makin canggih. Akhirnya sampai hari ini sudah 7 sampai 8 miliar orang ternyata masih cukup. Ya, masih sangat cukup. Jadi eh, saya juga bukan berarti mengatakan beranaklah sebanyak-banyaknya, ya, tapi maksudnya kita jangan khawatir masalah punya anak sebenarnya. Begitu ya, jangan khawatir masalah punya anak, berbeda dengan konsep sekuler begitu. Lalu dikatakan di sini ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi ini disebut sebagai perjanjian Nuh. Jadi perhatikan ya, bukan hanya dengan Nuh tapi dengan keturunannya. Ayat 10, dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, jadi dengan binatang-binatang juga, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Ya, tidak akan yang akan dilenyapkan oleh air bah. Dan sekali lagi kata air bah di sini tentu masih ingat ya. Dari kata apa bahasa Ibrani-nya? Ini dia. Mabul. Ya, mabul, ada kata ha mabul, ham mabul. Ha itu kayak artikel, jadi the flood ya. Tidak akan dilenyapkan oleh mabul lagi. Dan ini adalah argumen yang sangat kuat bahwa mabul atau air bah yang terjadi bukanlah banjir lokal. Karena kalau itu banjir lokal, maka sudah begitu banyak manusia yang mati karena banjir. Ya, tiap tahun di Jakarta ada yang mati karena banjir. Berarti Tuhan ingkar janji. Nah, tapi tidak ya, karena mabul itu bukan banjir biasa. Mabul itu adalah air bah global atas seluruh dunia, dan itu memang tidak pernah terjadi lagi. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Namun kita diingatkan di dalam surat Petrus bahwa bukan berarti Tuhan tidak akan menghukum manusia. Tuhan tetap akan menghukum manusia yang jahat, dan penghukuman selanjutnya adalah dengan api, bukan lagi dengan air. Dan wah, saya katakan itu lebih ngeri saudara dengan Tuhan. Ya. Tuhan masih berbelas kasihan, dan manusia sering berkata, di mana janji kedatangannya? Ya, Tuhan bilang itu karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan masih menginginkan supaya semua orang bertobat begitu. Nanti datang hari Tuhan, hari Allah, dan unsur-unsur dunia akan lenyap oleh api, akan hangus oleh api. Wow. 2 Petrus pasal 3 ya, Anda bisa baca di situ. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dan perjanjian ini Tuhan sahkan, dan kemudian Tuhan taruh satu tanda di atas bumi itu. Tandanya apa? Tandanya disebut sebagai busurku, dan ini mengacu kepada pelangi ya, dan ini kali pertama dalam Alkitab disebut tentang pelangi tentunya. Dan ini sangat menarik sekali ya. Jadi apakah berarti selama itu belum ada pelangi? Nah, ada dua pendapat mengenai masalah ini ya. Pendapat yang pertama berkata bahwa memang berarti selama ini belum ada pelangi. Ya, selama itu belum ada pelangi, karena baru muncul pelangi lalu dijadikan tanda oleh Tuhan. Dan banyak ilmuwan Kristen, kreasionis yang dari generasi yang agak lama berpegang kepada posisi ini, bahwa berarti sebelumnya belum ada pelangi begitu. Dan mereka juga berpendapat bahwa sebelum air bah belum ada hujan. Nah, belum ada hujan, belum ada pelangi, berarti itu masuk akal gitu kan. Mungkin masuk akal gitu ya. Namun Alkitab tidak absolut mengenai ini, jadi itu bisa saja benar. Tetapi bisa juga bahwa sebelumnya sudah ada pelangi. Dan kita tahu pelangi itu sebenarnya terbentuk dari apa? Pelangi itu fenomena yang sudah dideskripsikan. Salah satu yang sangat terkenal adalah
Isaac Newton, dia melakukan banyak percobaan menggunakan lensa dan lain sebagainya. Dan kenapa bisa ada pelangi? Pelangi bisa muncul karena adanya pembelokan cahaya sebenarnya ya. Dan ketika cahaya dibelokkan melalui suatu medium, ya, terutama kalau dibelokkan 2 kali gitu, maka karena cahaya itu ternyata mengandung gelombang-gelombang yang majemuk dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, maka ketika dia dibelokkan, terutama dibelokkan 2 kali, uh, sudut pembelokannya jadi sedikit berbeda karena panjang gelombang yang berbeda. Dan kebetulan warna-warni pada gelombang visible ya, spektrum warna gelombang, karena panjangnya beda-beda maka dibelokkan berbeda-beda begitu, dari yang paling pendek panjang gelombang sampai yang paling panjang gelombangnya, sehingga muncullah pelangi. Dan hari ini kita bisa membuat pelangi dengan prisma dan lain sebagainya. Dan kenapa bisa ada pelangi setelah hujan adalah karena butir-butir air di atmosfer berfungsi bagaikan seperti prisma begitu, ya, sehingga membelokkan air tersebut. Nah, kita sudah tahu prinsip fisika di balik pelangi. Jadi bisakah bahwa sebelum air bah tidak ada pelangi? Nah, kita bilang, katakanlah ada teori bahwa sebelum air bah tidak ada hujan. Teori itu bisa benar bisa salah ya. Karena Alkitab berkata memang di Kejadian pasal 2 waktu itu belum ada hujan. Lalu pertanyaannya adalah apakah di Kejadian 2 dikatakan belum ada hujan, itu berlanjut sampai ke air bah atau hanya di masa Taman Eden itu saja. Kita tidak bisa berbicara secara absolut di situ. Tapi katakanlah misalnya tidak ada hujan sebelum air bah, itu pun tidak berarti tidak ada pelangi, begitu. Tidak ada pelangi, karena bisa saja ada pelangi di sungai. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat pelangi di air, ya karena ada refleksi dan lain sebagainya. Dan prinsip prisma itu bisa terjadi. Tetapi ada sebagian orang berargumen bahwa sebelumnya sudah ada pelangi. Ya, cuman di sini pelangi dikasih suatu makna yang baru. Dikasih makna yang baru, yaitu makna bahwa pelangi ini menjadi tanda perjanjian. Ya, jadi itu mirip dengan misalnya waktu Tuhan Yesus membuat perjamuan malam terakhir. Ya, dia mengambil roti, dia pecah-pecahkan, dia bilang inilah tubuhku. Ya, dia mengambil anggur, dia bilang inilah darahku. Jadi bukan berarti sebelumnya tidak ada roti dan sebelumnya tidak ada anggur. Tentu itu sudah barang yang sangat familiar, tapi Tuhan memberikan makna ya, yang baru kepada barang yang sudah lama begitu. Dan ada yang berargumen seperti itu bahwa pelangi sudah ada sebelumnya, namun Tuhan memberikan makna yang baru ya. Namun saya pribadi saat ini cenderung lebih ke bahwa pelangi sudah ada sebelum air bah, namun bukan pelangi yang di awan. Begitu. Itu menurut saya gitu ya. Bukan pelangi yang ada di awan, mungkin bisa saja ada pelangi ya karena efek prisma di daratan misalnya. Manusia bisa saja sebelum air bah, saya yakin sebenarnya teknologi manusia sudah lumayan canggih. Mereka bisa bikin lensa dan lain sebagainya, dan mereka bisa mereka tahu tentang fenomena pelangi itu. Namun karena situasi atmosfer bumi yang berbeda sebelum air bah dengan setelah air bah, sepertinya belum ada pelangi yang di awan-awan begitu yang kelihatan. Ya, mungkin ada pelangi yang di tempat-tempat lain gitu ya. Dan pelangi ini menarik sekali disebut sebagai busurku oleh Tuhan ya. Dan satu hal yang sangat menarik, pelangi muncul juga nanti di dalam kitab Wahyu sebenarnya ya. Kitab Wahyu pasal 4, waktu Yohanes dibawa untuk melihat sorga, pelangi menjadi signifikan di sekitar tahta Allah. Jadi di ayat 3, ayat 2 ada tahta Allah di sini. Oke, di ayat 3 digambarkan dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Jadi tidak sembarangan Tuhan berkata pelangi itu busurnya Tuhan, karena pelangi itu ada di tahta Allah, tapi sangat menarik, pelangi yang di tahta itu melingkungi tahta itu. Jadi membuat suatu lingkaran sempurna. Nah, pelangi lingkaran sempurna ini yang kita tidak dapatkan di awan-awan, karena memang tidak mungkin dia lingkaran sempurna di awan-awan. Melainkan suatu arc saja, suatu lengkung saja. Tapi kalau di tahta Allah, pelanginya melingkungi secara sempurna begitu. Dan Tuhan ingin setiap kali turun hujan, ya, manusia setelah itu mungkin
mungkin takut dengan hujan, menjadinya takut karena mereka teringat ya sempat hujan 40 hari 40 malam. Namun manusia tidak perlu takut akan hujan karena nanti ada hujan, nanti ada pelangi. Mereka mengingat tentang janji kasih setia Tuhan ya. Nah, yang sangat ironis adalah bahwa hari ini kaum LGBT ya, saya tulis mencatut ya memakai pelangi ya sebagai simbol mereka, dan Anda kadang-kadang bisa melihat ini mereka pakai pelangi. Nah, ini adalah salah satu usaha iblis untuk mencatut sesuatu yang tadinya bagus ya, simbol yang Tuhan pakai, dia mau pakai juga begitu. Dan pemikiran kaum LGBT adalah bahwa ya warna-warni, pelangi itu warna-warni, maksudnya manusia itu banyak jenis ya, ada yang laki, perempuan, dan ada yang diantaranya ya. Tapi Alkitab bilang Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan gitu. Dan menariknya, tapi kita bilang tetapi pelangi LGBT ya itu 6 warna. Saya pernah mengecek ini waktu saya dikasih tahu, dan ternyata benar ya. Kalau Anda lihat pelangi-pelangi yang dibuat oleh kaum LGBT dan di situs-situs resmi mereka buat pelangi yang 6 warna. Sedangkan dari TK atau SD mungkin ya kita semua belajar bahwa pelangi yang normal yang ada di angkasa itu biasanya kita representasikan dengan 7 warna ya. Sebenarnya ada berapa warna itu sih bisa diperdebatkan karena itu kan spektrum ya. Jadi pergantian satu warna dengan warna lain itu kan kadang-kadang tidak tegas gitu. Namun secara tradisional kita memahami pelangi itu 7 warna sebenarnya. Bahkan ada ininya kan, ada sebutannya ya. Saya sendiri agak lupa sebutannya apa Mejiku apa segala macam gitu ya. Mejiku Hibiniu kalau nggak salah ya. Mejiku Hibiniu ya, benar ya. Jadi merah, jingga, orange ya, merah, jingga, kuning, Mejiku, hijau, biru, nila, ungu. Jadi ada 7 warna mestinya. Jadi pelangi LGBT itu pelangi yang palsu sebenarnya ya. Pelangi palsu, dia cuma 6 warna. Dan menarik ya, 6 kan angka manusia, 7 angka Tuhan. Oke, dan ya lanjut lagi ayat yang ke-18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi ini menegaskan kembali bahwa semua manusia yang lain sudah mati. Penduduk bumi semuanya akan berasal dari Sem, Ham, dan Yafet. Dan ini juga mengindikasikan bahwa Nuh tidak akan punya anak yang lain lagi. Ya. Nuh tidak punya anak yang lain lagi. Dari 3 anak dia yang sudah ada inilah Sem, Ham, dan Yafet. Semua suku bumi, semua manusia di bumi hari ini berada. Jadi ada yang bertanya, mungkinkah itu terjadi? Dan itu jawabannya sangat mungkin ya, sangat mungkin karena manusia di built-in dengan varietas genetik yang luar biasa gitu ya, sehingga ya sebenarnya tiap-tiap makhluk hidup bisa berpotensi untuk punya variasi yang sangat-sangat tinggi begitu ya di antara jenisnya begitu. Dan ini yang pernah saya singgung bahwa berapa banyak binatang yang masuk ke dalam bahtera itu tidak sebanyak yang dipikirkan oleh para kritikus gitu, karena yang perlu masuk itu tiap-tiap jenis saja. Dan ternyata itu beda dengan yang disebut spesies secara modern hari ini. Kalau misalnya hari ini anjing dengan serigala dibedakan spesiesnya oleh sains ya, tentu kucing dengan atau misalnya harimau dengan singa dibedakan spesiesnya. Namun kalau kita cek ya, ternyata itu satu jenis sebenarnya, satu jenis ya. Anjing dengan serigala itu bebas bisa punya anak. Ya, mereka bisa punya anak, bisa campur sana sini segala macam ya. Dan itu yang kita sebut sekarang salah satu ilmu saya tuliskan yaitu baramin. Ya. Baramin atau baraminologi. Oke, jadi baraminologi itu pembelajarannya, dan ini berasal dari kata dari kata bara artinya menciptakan. Kemudian min ya, atau min bisa ditulis begini atau begini ya. Ini adalah jenis ya, jenis yang diciptakan. Jadi waktu Tuhan berkata dia menciptakan burung sesuai jenisnya ya, sesuai jenisnya itu kata min. Jadi baramin ya itu adalah jenis yang diciptakan. Jadi dan inilah yang dibawa masuk ke dalam bahtera. Nuh membawa jenis kucing ya, dari jenis kucing ini setelah keluar dari bahtera dia
akhirnya menjadi nenek moyang dari segala jenis kucing yang ada, ya, dan termasuk kucing besar, kucing kecil. Karena ada variasi genetik yang bisa muncul dari satu pasang itu gitu. Jenis anjing masuk di situ, dan dari situ muncul segala jenis anjing yang lain, baik anjing rumah, anjing liar, dingo, coyote, serigala, mungkin bahkan rubah dan lain sebagainya. Dan ini masih suatu bidang yang aktif di riset ya sebenarnya, binatang apa saja yang bisa masuk ke dalam satu jenis, dan masih di riset terus menerus. Ini sangat menarik sekali. Oke, dan kalau Anda tertarik ya, sini ada ini ya, ya ada video-videonya, beberapa video ya, tentang baraminologi, dan Anda bisa mengecek lebih lanjut lagi di situ. Oke, lanjut lagi ayat 20 sekarang. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan Nuh akhirnya menjadi petani. Kita tidak tahu sebelum air bah kerjaan dia apa. Mungkin sebelum air bah kerjaan dia pengkhotbah gitu. Dia disebut pemberita kebenaran di dalam 2 Petrus 2 ya. Jadi apakah dia seorang pengkhotbah sebelumnya? Tapi setelah air bah dia menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur, katanya di sini ya. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia telanjang dalam kemahnya. Dan Alkitab sangat menentang ya manusia untuk mabuk, dan kita melihat bahwa ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Nuh, dan ini mengindikasikan kepada kita bahwa Nuh seorang yang sangat hebat dan hidup bergaul dengan Allah pun tidak lepas dari kesalahan. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar, sekali lagi yang kita baca di ayat 6 di pasal 6, dan tidak bercacat, tidak bercela, itu bukan berarti dia tidak berdosa gitu ya. Namun bahwa dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dia menerima kasih karunia, dia tetap orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus Kristus. Dan setelah hidup yang panjang ya, 900-an tahun, kita tidak tahu kapan ini terjadi, tapi yang jelas setelah air bah yang pastinya, dan dia melakukan suatu kesalahan di sini. Dan kesalahannya adalah dia mabuk begitu, dan Alkitab penuh dengan larangan bahwa orang percaya dilarang mabuk. Ya, dan Anda tahu cara yang paling gampang untuk tidak mabuk? Cara paling gampang untuk tidak mabuk adalah untuk tidak minum minuman yang memabukkan, tidak minum alkohol gitu ya. Dan hari ini banyak sekali orang Kristen yang punya konsep bahwa minum dikit nggak apa-apa, asal jangan mabuk. Ya, tapi begitu banyak orang dia minum sedikit, tidak mau mabuk, akhirnya mabuk sudah sama Tuhan. Jadi cara paling gampang untuk tidak mabuk adalah untuk tidak minum minuman beralkohol, tidak minum wine, tidak minum bir ya. Mungkin ada, tapi saya kehilangan fun dengan teman dan lain sebagainya. Tidak, saudara kasih Tuhan. Tidak fun kalau Anda mabuk lalu nabrak orang. Ya, tidak fun kalau misalnya Anda mabuk dan kehilangan kesaksian Kristiani Anda. Dan bahkan Anda lebih bisa bersaksi kepada orang dengan mengatakan, saya berbeda, saya tidak mau melakukan itu. Nah, ada sebagian orang berkata, bukankah di Alkitab banyak ada minum anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur lah. Nah, kita harus paham bahwa di dalam Alkitab kata anggur bisa mengacu pada jus anggur, bisa mengacu juga kepada anggur yang sudah terfermentasi yang mengandung alkohol gitu. Jadi kita harus membedakan. Nah, seringkali Alkitab bicara mengenai jus anggur saja gitu. Tapi Nuh di sini dia mabuk, dan ketika dia mabuk dia telanjang dalam kemahnya. Dikatakan maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Dan kenapa ditekankan Kanaan ya? Bahkan di ayat yang tadi ayat 18 juga Ham adalah bapak Kanaan. Dan kenapa Kanaan disebut di sini? Kanaan adalah salah satu anak Ham. Dan rupanya menjadi jelas di sini ayat 22, maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dan kita baca habis dulu ya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Oke, baik.
suatu insiden yang terjadi pada hidup Nuh di sini, yaitu dia mabuk. Lalu terjadi sesuatu sedang Tuhan. Terjadi apa? Terjadi katanya ayat 22, Ham melihat aurat ayahnya. Nah, Ham melihat aurat ayahnya itu dengan sendirinya belum salah, dan ada sebagian orang yang mengkritik Nuh di sini. Dia berkata bahwa mereka mengkritik Nuh, kenapa Nuh yang mabuk, Nuh yang telanjang, Ham yang kena marah begitu ya, Ham yang kena marah. Dan kita bilang sebenarnya kesalahan Ham di sini bukanlah masalah dia melihat ketelanjangan ayahnya begitu, karena itu bisa saja terjadi ya. Memang Nuh sendiri yang salah juga, dia mabuk, dia telanjang. Namun apa yang menjadi kesalahan di sini adalah dikatakan lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi told of his brethren without. Jadi ini dari kata nagat ya, dari kata nagat dalam bentuk PL, jadi nigat ya sebenarnya. Jadi terkonotasi di sini dia menceritakannya itu dengan apa ya? Dan kontrasnya itu terlihat di ayat 23 gitu. Kontrasnya terlihat di 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil paling mukanya sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi Sem dan Yafet tahu ayahnya mabuk dan telanjang, tidak mempermalukan ayahnya. Ya, tidak mempermalukan ayahnya. Mereka malah tidak mau melihat ketelanjangan ayahnya. Mereka berjalan mundur menutupinya, mereka tidak cerita ke siapa-siapa dan sebagainya. Ini kontras dengan apa yang terjadi dengan Ham, yaitu di mana Ham dia melihat, dan kalau melihat saja mungkin belum salah, tidak salah gitu ya, karena memang Nuh telanjang itu bukan salahnya Ham gitu ya. Namun terindikasi di sini, bahwa dia lalu mempermalukan ayahnya. Dia sepertinya dia senang ayahnya telanjang begitu, atau dia merasa itu lucu begitu, dan dia memperolok begitu ya. Konotasinya seperti itu. Seorang komentator, Henry Morris ya, bukunya cukup bagus. Ini salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk kitab Kejadian, The Genesis Record ya. Satu lagi yang saya rekomendasikan adalah ini juga bagus ya, The Genesis Account oleh Sarfati. Dan ada satu lagi yang saya rekomendasikan, yaitu bukunya ditulis oleh Dr. Strauss, rektor saya dulu. Dan Henry Morris dia membuat analisa, dia bilang bahwa bisa jadi di sini muncul ya unek-uneknya Ham ya, dan ini sering kadang-kadang kita lihat pada anak-anak remaja yang memberontak ya. Di mana misalnya ada seorang anak yang hatinya memberontak, tapi orang tuanya orang tua yang baik, yang saleh, dan memberikan aturan-aturan yang jelas ya, dan selalu mengingatkan anaknya untuk harus hidup benar, harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan anaknya ya sebenarnya hatinya nggak seneng, hatinya memberontak, hatinya mau ikut dunia dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Kadang-kadang ketika misalnya dia melihat orang tuanya jatuh ke dalam dosa, maka dalam hati si anak yang memberontak ini ada semacam kepuasan gitu. Ada semacam kepuasan di mana dia berpikir, nah kamu aja yang selama ini misalnya, wah bilang mesti beginilah ya, wah harus hidup kudus. Nah kamu aja jatuh. Jadi ada kepuasan karena sebenarnya dalam hatinya memberontak kepada pengajaran yang benar dari orang tuanya. Ketika orang tuanya jatuh ke dalam dosa, ya itu dia tadi. Jadi memperolok sebenarnya orang tuanya bahwa lihat nih kamu aja. Jadi sepertinya, nah ini analisa dari komentator Henry Morris, dan menurut saya cukup bagus analisa ini. Mungkin Ham bisa jadi orang percaya ya, kita tidak tahu karena dia toh masuk ke dalam bahtera. Namun kalau dia orang percaya, berarti dia orang percaya yang duniawi gitu. Dan memang ada orang percaya yang duniawi ya. Dan mungkin karena pengaruh bapaknya yang saleh ya, dia selama ini ikut dalam kesalehan, tapi dalam hatinya sebenarnya ada bibit pemberontakan, dia tidak begitu senang sebenarnya begitu. Sehingga ketika muncul insiden inilah dia merasa terpuaskan bahwa bapak gue yang begitu saleh aja nih begini nih, aduh saya mesti kasih tahu yang lain gitu. Lalu dia lari kasih tahu Sem dan Yafet, dan dia pikir mungkin
Ya, Sem dan Yafet akan punya sudut pandang yang sama dengan dia. Ya, namun ternyata tidak demikian dan ternyata sangat kontras. Sem dan Yafet merasa bahwa wah, ini kita justru harus melindungi bapak kita dan tidak mau mempermalukan dia dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah kesalahan Ham. Kesalahan Ham bukan sekedar melihat bapaknya telanjang seperti yang dituduhkan orang. Wah, kok Nuh yang salah telanjang, kok anaknya yang dihukum, ya. Bukan masalah itu, tapi masalah dia tidak hormat dan mempermalukan, memperolok orang tuanya begitu. Tapi ada lagi orang, sebagian komentator yang lebih ekstrim lagi. Dan mereka melihat di ayat yang ke-24, ya, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Jadi kata dilakukan anak bungsunya, ya, what his younger son hath done unto him, ya, hath done unto him, jadi asah di sini. Sehingga sebagian komentator mempostulasikan bahwa jangan-jangan ada terjadi hal yang lebih parah di sini yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya bahwa Ham melakukan sesuatu yang seksual kepada ayahnya, misalnya begitu, sehingga mendatangkan kutuk yang begitu keras. Terus terang kita tidak bisa tahu secara pasti akan hal itu, dan memang sebagian komentator merasa bahwa Ham melakukan sesuatu yang seksual, yang buruk terhadap bapaknya. Namun kita tidak bisa buktikan itu secara langsung melalui Alkitab. Dan ya, kalau misalnya Ham adalah orang percaya, ya, walaupun dia duniawi, saya tidak melihat bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Ya, tapi akhirnya dia dikutuk oleh Nuh. Ya, siapa yang dikutuk? Bukan Ham sebenarnya, ya, tapi ada hubungan dengan Ham. Dan lalu kita lihat kutuk yang dilancarkan oleh Nuh. Jadi ketika Nuh bangun, dia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Berkatalah ia, dan dari ayat 25 sampai ayat 27 ada kutuk dan ada berkat, ya, berkat bagi Sem dan Yafet. Kutuk bagi, menarik sekali, kutuknya bukanlah untuk Ham, tapi kutuknya adalah untuk Kanaan. Dan sehingga menjadi jelas kenapa Kanaan di-highlight di 2 ayat sebelumnya bahwa dia adalah anaknya Ham, gitu, karena Kanaan dikutuk di sini. Sehingga pertanyaan muncul lagi, kenapa Ham yang berbuat salah, Kanaan yang dikutuk? Dan ada beberapa pemikiran mengenai ini. Beberapa pemikiran, misalnya ada pemikiran nomor 1 bahwa Sem, Ham, dan Yafet adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan, disebut oleh Tuhan, dan karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan, ya, Nuh tidak mau mengutuk mereka secara langsung, gitu, ya, karena Sem, Ham, dan Yafet ini sudah bikin perjanjian dengan Tuhan, ya, bersama dengan Nuh, ya. Jadi tidak. Nah, itu satu pemikiran, ya. Kemudian ada pemikiran lain lagi bahwa misalnya dikatakan bahwa mengutuk anak seseorang sama dengan mengutuk dia. Ya, mengutuk anak seseorang sama dengan mengutuk dia, gitu. Dan kalau misalnya itu orang lain, ya mungkin kita bilang, ya nggak ada bedanya lah, mau kutuk dia, mau kutuk anaknya, nggak ada beda. Tapi dalam kasus Nuh, ini jadi ada beda, karena kalau mengutuk Ham itu anak siapa? Ham itu anak Nuh, gitu. Mengutuk Ham sama dengan mengutuk dirinya sendiri, gitu kan. Jadi mengutuk anaknya Ham, Kanaan, berarti mengutuk Ham, gitu. Itu ada konsep yang lain lagi, ya. Tapi ada yang bertanya juga, Ham ini punya anak beberapa, ya, nanti kita akan lihat di pasal 10. Anak Ham itu antara lain Kush, kemudian ada Misraim, lain sebagainya, dan Kanaan adalah salah satu anak Ham. Kenapa Kanaan yang ditarget? Kenapa bukan anak-anaknya Ham yang lain? Padahal Kanaan adalah anak terakhirnya Ham menurut daftar di Kejadian pasal 10 minimal. Ya, dan mungkin jawabannya juga adalah karena Nuh sudah melihat adanya kecenderungan yang tidak benar pada diri Kanaan, gitu. Kecenderungan yang tidak benar, ya, dan mungkin ada hubungan dengan tadi, ya, masalah seksual, ya, jadi penyimpangan seksual, ya. Dia orangnya agak mesum begitu, ya, dan Ham, ya, dia melihat ketelanjangan ayahnya, bukan hanya dia memperolok, ya, mungkin dengan apa, ya, candaan-candaan yang kotor begitu dan sebagainya. Dan Nuh melihat bahwa sifat Kanaan yang satu ini
terwarisi di cucunya, di anaknya Ham, yaitu Kanaan. Oleh karena itu dia mengutuk Kanaan. Dan memang kalau kita selidiki dalam Alkitab maupun sejarah, bangsa Kanaan adalah bangsa yang secara seksual sangat parah, memang sangat parah ya. Di kelas lain teologi PL saya ada membahas kenapa Tuhan mengizinkan orang Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan, dan itu karena kejahatan mereka sebenarnya. Tuhan kasih waktu mereka bertobat sebenarnya. Tuhan kasih mereka waktu, kesempatan untuk bertobat. Tapi mereka tetap jahat ya. Secara seksual mereka sangat liar begitu, sangat liar. Mereka ada pesta-pesta seks, itu biasa bagi mereka. Kemudian anak yang lahir di luar nikah dipersembahkan kepada Molok ya. Jadi suatu bangsa yang sangat jahat ujung-ujungnya. Dan bisa jadi Nuh sudah melihat secara profetik juga, secara nubuat gitu ya. Karena ingat Nuh kan pengkhotbah, dan dia ada nabi juga sebenarnya. Dan dia melihat bahwa ini Kanaan ini nggak benar. Jadi dalam situasi ini kesalahan Ham yang menunjukkan sifat mesum dia dan tidak hormat kepada orang tua. Dan dia melihat dari antara semua anaknya Ham, Kanaan lah yang paling menunjukkan sifat-sifat seperti itu, sehingga dia mengutuk Kanaan ya. Nah, ada banyak orang yang salah konsep mengenai perikop ini, dan mereka berkata Ham itu orang hitam katanya ya, Jafet orang kulit putih katanya ya. Kemudian Sem itu orang Asia katanya, orang Yahudi ya. Lalu mereka bikin konsep bahwa Ham orang hitam dikutuk oleh Tuhan, makanya Ham jadi budak katanya. Makanya Ham jadi budak. Tapi sekali lagi konsep itu saya rasa tidak benar gitu. Nomor satu, Ham tidak disebut dikutuk di sini. Dikutuk adalah Kanaan. Nomor dua gitu ya. Alkitab tidak membenarkan sebenarnya perbudakan atas satu jenis kulit begitu ya, tidak dibenarkan. Dan yang ada adalah teori ini muncul ya, untuk menjelaskan perbudakan ya. Jadi bukan mereka diperbudak karena ada perikop ini, tapi perikop ini banyak dipakai untuk menjelaskan perbudakan, tapi sebenarnya kurang cocok dipakai untuk menjelaskan perbudakan gitu. Karena ini bicara mengenai Kanaan. Dan kapan ini digenapi? Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kapan ini digenapi bahwa Kanaan menjadi hamba bagi Sem? Ya, secara ultimate digenapi oleh Israel sebenarnya. Karena Israel akhirnya yang menguasai Kanaan. Bangsa Kanaan dipunahkan, yang tidak punah menghamba kepada Israel seperti suku Gibeon. Sampai pada puncaknya di masa Daud dan Salomo, suku-suku Kanaan yang masih tersisa semua dijadikan hamba begitu. Ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, Kanaan menjadi hambanya Yafet juga. Yafet memang banyak keturunannya nanti di daerah Eropa, nanti kita akan lihat di pasal 10. Dan bagaimana ya mereka Kanaan menghamba kepada Yafet, dan sepertinya ini juga digenapi ya macam-macam ya. Bangsa Yafet itu siapa? Misalnya Yunani, Romawi itu termasuk keturunan Yafet, dan salah satu keturunan Kanaan adalah yang kuat adalah Kartago atau Carthage ya, Carthage, dan akhirnya Carthage dikalahkan oleh Roma, kita tahu itu semua. Oke, dan ya Nuh masih hidup 350 tahun setelah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Dengan demikian Nuh menjadi orang yang lumayan tua hidupnya, ya 950 tahun, dan akhirnya dia mati. Dia adalah patriark terakhir yang mencapai umur 900-an, dan setelah dia tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Bahkan Sem yang paling berikutnya pun hanya 600-an, karena dunia sudah berubah setelah air bah. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini. Kita masih ada kira-kira 2 kali pertemuan lagi untuk membahas pasal 10 dan pasal 11. Jadi kita terus belajar firman Tuhan, dan kalau ada punya pertanyaan, sekali lagi bagi yang ikut kelas eksegesis kejadian, Anda tanyakan di grup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, tolong kami supaya kami bisa makin paham, makin jelas, dan mengerti firman-Mu, dan menyocokkannya dengan semua bagian yang lain. Dan Engkau yang kiranya tolong Tuhan, kami makin dewasa, dan kami bisa
makin benar hidup kami di hadapan-Mu karena memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.